Makanya biasanya kalau di perusahaan itu Bapak Ibu, biasanya karyawan itu punya 2 grup WhatsApp Ya. yang berkaitan dengan perusahaan. Yang pertama itu grup WhatsApp yang isinya karyawan-karyawan itu dan pimpinannya di-invite. Ya. Itu adalah grup untuk membicarakan apa yang dilakukan perusahaan. Betul. Tapi ada grup satu lagi yang isinya cuma karyawan Pak, pimpinannya nggak di-invite. Nah itu grup yang untuk membicarakan apa yang dilakukan pimpinan. Bangun tidur yang dicari handphone manusia standar. Ini 2 orang beda kualitas. Kalau saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Wis. Itu bedanya Bapak Ibu. Saya bangun tidur yang pertama kali saya cari anak. Anak. Karena handphone saya dibawa anak. Cowari sampai ketemu. Luar biasa. Iya, dalam 2 bulan. Ulang tahun Harlah NU ketemu beliau. Hari ulang tahun NU. Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kemarin ketemu beliau. Sekarang ulang tahun Bang Jatim ketemu beliau. Ini jangan-jangan pas beliau ulang tahun malah kita nggak diundang. Ikutin jadwal. Karena 19 Mei Bu kita tunggu Bu. 19 Mei ya. Iya, iya. Masa kamu sampai nyatet gitu? Iya sampai nyatet kalau nggak diundang ya kebangetan. Ini saya nih beliau yang ngikutin jadwal. Kayaknya ini saya jadi curiga. Ibu yang mengikuti jadwal saya apa jadwal saya yang mengikuti ibu gitu. Kok pas terus ya? Kok selalu pas. Alhamdulillah. Gitu. Tapi memang saya bangga sekali sebagai orang Jawa Timur. Ini bank terbesar di Jawa Timur. Tepuk tangan buat Bang Jatim. Betul. Alhamdulillah. Ini termasuk kalau di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur adalah BUMD. Betul, BUMD. Kalau bedanya dengan saya bukan, kalau Bang Jatim BUMD. Iya. Kalau saya BU banget. BU banget ngisi acara ini ya Pak. Masa Bapak masih butuh duit Bapak? Bukan butuh duit, sebenarnya duit yang butuh saya. Gitu Iya ya? kan? Alhamdulillah. Tapi itulah namanya, ini 61 tahun Bang Jatim, ini adalah usia yang pas Iya. untuk menginjak 62, Pak Busrul. Kalau 63 melompat. pas loh, lahir 61, usia 61. Nah, tahun 2022, 61 lahirnya, sekarang usianya 61. Ini tidak akan terulang lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat saya. Buat Bang Jatim. Tatap loh. Kan Buat saya Bang Jatim, ya Bang. saya kan belum. Iya. Kan Tapi Bapak gantian. sama Bang Jatim udah. Loh. Weh, saya itu yang namanya bayar tagihan apa aja lewat Bang Jatim. Masa? Listrik. Bayar listrik lewat Bang Jatim. Air, saya belanja di TP itu lewat Bang Jatim saya. Masa? Yo kalau lewat Diponegoro muter jauh. Saya lewat Bang Jatim gitu. Jadi pasti lewat Bang Jatim ya? Pasti lewat Bang Jatim. Bener, Makanya bener. apapun saya andalan itu Bang Jatim. Weh, luar biasa. Ini ya. kebanggaan buat saya. Tadi juga sudah di launching ya. Di launching. Tadi kirim uang bisa real time lewat Bang Jatim. Lo Betul. tepuk tangan buat Bang Tepuk tangan. Jatim. Dari Malaysia real time kirim uang ke Indonesia. Jadi kalau kirim uang real time lewat Bang Jatim. Iya. Kalau kirim doa real time lewat NU Jatim ya Bu Kofifa ya. Itu kirim doa real time gitu. Lewatnya NU NU Jatim. Jatim. Sering tuh NU kirim doa itu ya. Sering. Alhamdulillah. Kalau lewat Bang Jatim kan lewat ini buku tabungan. Buku tabungan. Kalau di NU ya lewat buku Yasin lah ya. Bedanya Buku dikit ya. Yasinan. Alhamdulillah. Tapi kita sama dulu Pak, ini jajaran direksi komisaris yang ada di sini nih Pak. Bapak hafal semua nih Pak? Apalah. Masa? Bapak Komisaris Utama, Bapak Suprajarto. Wah, tepuk tangan untuk Bapak Suprajarto, luar biasa. Komisaris Utama Bang Jatim. Betul, Ya. Bapak Suprajarto. Itu sudah pakar perbankan dan urusan arto. Suprajarto. Suprajarto karena sudah melalang sebagai seorang bankir ya. Wah, bangkir. Dari mana-mana ketemu Berikutnya nih Pak, kalau Bapak tahu nih, Direktur Utama Bang Jatim. Bapak Busrul Iman. Nah, Busrul. Bisnis harus sesuai dengan rule. Jadi bisnis itu harus sesuai aturan. Rul. Tidak boleh menabrak aturan. Iman. Income Bang Jatim pasti aman. Wah, pasti aman Pak ya, pendapatan pasti aman. Pendapatan pasti aman. Ini terlihat, saya bisa ini indikasi ya.
kalau sebuah perusahaan acara ngundang saya, ini berarti profit aman. Income-nya Aman ya, aman, Pak, ya? bagus ya. Infan bagus. Karena kalau pendapatan belum bagus, biasanya yang diundang Akbar. Tapi tahun lalu juga nggak ngundang saya, Pak. Nah, berarti kamu yang nggak bagus. Makanya nggak diundang. Bapak bisa aja. Oke, berikutnya nih Pak ya. Ya, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Bapak Erdianto Sigit Cahyono. Yang mana? Jangan pura-pura. Pak Erdianto, Alah, yang mana yo? yang duduk di depan, nah itu beliau. Yang Oke. ngerekam itu. Bapak Erdianto Sigit Cahyono. Erdianto. Emang resiko dan kepatuhan itu harus ditoto. Iya. Bisa pas ya Pak ya? Pas. Bisa mikir gitu ya. Oh, saking nganggurnya. Sigit. Sigap dan gesit. Wis. Cahyono. Cakep dan handal di sini ya di sono. Di mana-mana. Bisa Anda. pas ya. Bapak Pas. kalau menjilat bisa pas gitu ya. Bukan menjilat. Oke. Ini nama itu selalu membawa rasa. Jadi nggak main-main ya Pak ya. Nggak main-main. Berikutnya Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Pak. Bapak Tony Prasetyo. Tony. Teknologi dan operasi yang ditangani. Tony. Prasetyo. Ayo Prasetyo. Pekerjaannya satset buat orang koyok Bang Lio. Satset buat. Bapak kemarin di Bang Lio juga ngomong gini. Jangan dibongkar. Satset sesuai ya. Satset wat-wat ya. wat-wat. Oke. Berikutnya Mbak, saya pikir-pikir kamu enak tinggal nyebut nama. Saya yang mikir. gantian apa? Nah, Coba. Oke, berikutnya Bapak Direktur Komersial dan Korporasi. Bapak Edi Masrianto. Edi. Edi itu efisien nok dindi. Masrianto. Tadi direktur apa beliau? Direktur Komersial dan Korporasi. Mas Rianto. Masrianto. Masalah komersial dan Korporasi. korporasi jadi perhatian toh. Oke. Udah. Aduh, alhamdulillah. Berikutnya Direktur Konsumer Retail dan Usaha Syariah. Nah, ini teman saya ini, Bapak Arif Wicaksono. teman kuliah saya Masa? dari ITS. Teman Bapak satu kelas? Loh, satu kelas 50. Satu orang. Maksudnya Bapak sekelas elektro kan ITS? Iya, sekelas tapi bukan teman satu kelas. Kalau satu kelas 50. Iya, ya dibikinkan toh Pak. Alah, teman sendiri masa ya. Ya Rip ya. Pak Arif. Masya Allah. Pak Arif. Jadi direktur teman Bapak. Iya, saya malah sungkan kalau ketemu gini. Ya dibikinkan toh Mas Yoto, walaupun teman dibikinkan toh Pak Arif. Pak Arif ini teman sekelas Bu dulu elektro ITS. Makanya kalau ketemu ini malu saya. Nah, teman saya sudah jadi direktur, saya pelawak. Apa nggak malu? Iya, dulu beliau belum direktur, Bapak juga masih pelawak. Iya, dulu memang karirnya luar biasa. Ya. Tapi setiap ketemu meningkat terus. Iya. Saya tetap pelawak terus kalau ketemu. Jadi sebenarnya karirnya lebih konsisten saya daripada Pak Arif ini. Lebih stabil saya. Dibikinkan, jangan nyelemur, walaupun teman tetap dibikinkan. Arif Wicaksono, Arif. Arek ITS yang karirnya urip. Arif Wicaksono. Wis suwi dadi kancaku nang ITS sono. Wicaksono, enggak. Suwi dadi kancaku nang ITS sono. Tapi enggak tahu nama lengkapnya. Ini nama lengkap beliau, itu depannya R, ada R-nya. R Arif Wicaksono. Saya tahu R Arif Wicaksono. Iya. Berarti direktur di
Bang Jatim ada 2 yang depannya R ya. Satu cuman Pak Arif, R Arif Wicaksono, lainnya nggak ada. Nah, tadi Pak Erdianto. Erdianto depannya E Pak. Erdianto kok depannya R toh, Erdianto kok. Erdianto depannya E bukan R. Kalau depannya E jadi Erdianto. Depannya R. E. Ya, Kalau yang depannya R Pak Arif. ya R Arif Wicaksono. Ya Tapi nama sampai depannya R. ini Arif Wicaksono bukan Pak Erdianto itu depannya E. Erdianto siapa tadi belakangnya? belakangnya Pak Erdianto itu belakangnya siapa Pak namanya Pak? Bukan. Bukan belakang beliau. Katanya belakangnya. Bukan. Belakangnya. Jadi ya. ini kebanggaan buat saya sekali Ya. lagi. Ini saya sempatkan waktu walaupun di saat yang sama ini ada acara di Mana? istana. Wis Saya kemana? memilih hadir di Surabaya untuk Bang Jatim. Wis. Gak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana karena memang nggak diundang kok. Jadi Saya hanya dibelain di sampaikan, sini ya. Iya, karena saya dengan beliau-beliau ini kan sudah Mbak Indah Kurniani juga kan. Alhamdulillah. Beliau ini anggota Nyanyi. Dewan, alumni juga, satu alumni sama saya, ITS. SMA-nya. Oh SMA. Makanya ya. dulu sering ketemu di acara reuni. Iya. Beliau ini kalau beliau udah kenal lama sama saya. Masa? Tadi ketemu beliau pas ke Ya. kamar kecil ketemu. Saya sapa, Bu Indah, lama gitu kenali saya ya. Siapa ini orang? Jadi Karena kenal lama. Kenal lama dengan beliau ya. Alhamdulillah. Dan ini Pak, ini sesuai dengan launching ya. Ya, Ini launching. sudah memasuki namanya era digital. Digital. Semuanya serba digital, Google dan lain sebagainya. Sekarang udah kita nyari-nyari apa aja, luar biasa. Sebenarnya kalau masalah itu Jawa Timur itu harus berbangga karena Google itu sebenarnya niru Jawa Timur. Salah satu daerah di Jawa Timur. Google. Kenapa? Jadi kalau cari informasi pengen tahu sesuatu kan nyarinya di Google. Iya. Nah sebenarnya Google itu terinspirasi dari Kediri. Kenapa? Karena di Kediri itu banyak tahu. Iya. Jadi bukan hanya Google yang serba tahu, Kediri juga banyak tahu. Google juga serba tahu. Nah, Google serba tahu, di Kediri banyak tahu. Ini THHU apa TAHU Pak? TAHU. Oh, bukan yang TAHU. Bukan yang TAHU, ini yang TAHU. Sama berarti. Sama ya. Makanya kita itu harus bangga karena Jawa Timur itu adalah satu-satunya provinsi Ya. yang ibu kotanya Surabaya. Wis. Kita harus bangga ini. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang ibu kotanya Surabaya hanya Jawa Timur. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa sekali. Oh, Ini kalau ngomongin bank nih Pak ya. ya, Bank Bapak tentu punya pengalaman untuk di bank, ya kan? benar. Bank Say. digital, bank Apalagi? sekarang kan udah mulai digital. Kalau dulu kan nabung harus nulis-nulis gitu. Oh iya, sekarang itu paperless. Ya kan? Sekarang sudah mulai lewat yang namanya dengan handphone, Ya. smartphone kita bisa melakukan semua urusan perbankan. Udah ada J-Connect belum Bapak? Lo ada, connect C. Ini Nih. ada ini, loh. Nah. Saya pokoknya lengkap, pokoknya di handphone ini semua bisa kita lakukan. Makanya hati-hati dengan handphone. Ya. Handphone ini teknologi. Di tangan orang yang tepat bisa bermanfaat, di tangan orang yang salah bisa jadi masalah. Wes. Makanya hati-hati dengan handphone. Apalagi naruh handphone. Hati-hati, saya bukan pamer, handphone ini nggak ada yang punya. Keluaran terbaru, Bukan, limited. bukan limited. Kenapa? Tadi di ruang tunggu ada handphone, saya tanya, punya siapa? Nggak ada yang punya, makanya saya bawa. itu namanya bukan punya Bapak. Iya, tapi yang penting nggak ada yang punya. Benar. Makanya canggih handphone. Ya saya aja pelawak, saya terapkan digital Pak Suprajarto. Iya. Saya hadir di sini karena digital, Bapak. Jadi begitu antara manajemen saya dengan Bang Jatim, digitnya cocok, nah saya hadir. Karena ini sudah era transformasi. Ya makanya transformasi, begitu ditransfer saya juga udah dikasih informasi. Cak udah lunas ya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, itu transformasi. Ditransfer memberi informasi. Benar. Dan terima kasih. Makanya penting sekali. Ini hubungan yang harus dipertahankan terus. Karena saya ingat terakhir kali hadir di Bang Jatim itu 2016. Waktu itu pengundian
di Sangrila itu dulu apa Pak? Lupa saya Pak, 2016. Sebelumnya ulang tahun Simpeda. betul. Simpeda. Kemudian sebelumnya 2015 yang memecahkan rekor muri Blangkon apa? Udeng terbanyak. Ya. Wah, Bang Jatim luar biasa. Rekornya banyak. Karena Bang Jatim ini meniru Kus Plus. Apa? Kus Plus. Jadi kalau gini, untuk mencapai rekor muri itu kan Ya. nggak sembarangan. Ah. Tapi menurut saya yang paling hebat itu Kus Plus, Bapak Ibu. Orang biasanya kalau untuk masuk muri itu harus memecahkan rekor orang lain. Ah. Harus bikin prestasi yang belum ada. Ah. Tetapi dulu ada namanya kelompok Kus Bersaudara. Untuk masuk muri Kus Bersaudara itu cukup mengganti drummer. Ah. Nomo keluar, masuk muri. Itu Kus Plus itu hanya dengan mengganti drummer sudah masuk muri. Masuk muri. Saking hebatnya. Tepuk tangan buat Kus muri. Plus. Buat muri dong. Yang karena bisa masuk Kus Plus. Nah, Nih. cuma memang kadang-kadang saya juga mikir, Kus Plus itu harusnya dulu begitu Kus Bersaudara, Nomo keluar diganti muri, Iya. jadi Kus Plus. Iya. Padahal kan harusnya jangan gegabah ya, Kenapa? Pak Busrul ya. Harus kan periksa dulu lah ke dokter mata atau ke optik minim. Kan belum tentu plus, bisa aja minus, silinder gitu kan. Itu beda Pak. Oke Pak, kita sekarang ngomongin bagaimana ini Bang Jatim Pak. Ini kita Ya. bisa lihat ini karyawan-karyawan, direktur-direktur di depan, karyawan-karyawan semuanya di belakang gitu. Ini Ya. memang biasanya kalau dalam acara-acara seperti itu nih Pak. Ya benar, kalau di tempat acara biasanya seperti itu. Pimpinan di depan, Ya. ya kan, anak buah karyawan di belakang. Nah. Tapi kalau acara, Ya. kalau pas lagi kerja sebaliknya Pak. Apa Pak? Nah karyawan depan, pimpinan di belakang. Ngawasin, ayo main game, ayo. Itu Makanya bedanya kalau acara sama kerja ya. posisi duduknya. Makanya biasanya kalau di perusahaan itu Bapak Ibu, biasanya karyawan itu punya 2 grup WhatsApp Ya. yang berkaitan dengan perusahaan. Yang pertama itu grup WhatsApp yang isinya karyawan-karyawan itu dan pimpinannya di-invite. Ya. Itu adalah grup untuk membicarakan apa yang dilakukan perusahaan. Betul. Tapi ada grup satu lagi yang isinya cuma karyawan Pak, pimpinannya nggak di-invite. Nah itu grup yang untuk membicarakan apa yang dilakukan pimpinan. Itu. Nah ini yang ketawa saya punya grup sendiri-sendiri. Wajar itu biasa. Karena sekarang ini serba handphone Pak. Sekarang kita terbantu dengan dunia digital. Benar. Meeting, informasi, lewat grup WhatsApp sudah bisa. Benar, Sekarang. Semuanya serba handphone. Saya itu ya setiap hari bangun tidur tuh pasti ada buka WhatsApp, Ya. tiba-tiba dimasukin ke grup. Nggak tahu siapa gitu. Ya. Nah biasanya nih Bapak Ibu, grup WhatsApp itu bisa diketahui usia membernya, anggotanya itu dari WhatsApp yang sering di-share apa. Ini banyak milenial, terus kemudian yang sudah berumur. Kalau yang milenial biasanya yang di-share itu kalau nggak diskon belanja, Ya. tiket konser. musik. Nah gitu-gitu biasanya kalau masih milenial. Ya. Kalau yang sudah Berumur gitu. yang berumur Ya. itu biasanya yang di-share manfaat buah mengkudu untuk menjaga stamina tubuh. Darah tinggi bisa diatasi dengan bangun pagi. Wah, gitu. Itu biasanya sudah berumur ya Pak ya. Berumur, makanya hati-hati. Tapi itu wajar, biasa kayak gitu. Kalau saya diundang itu, saya bisa tahu kok ini misalnya karyawan ini kira-kira usianya berapa. Saya dari depan tadi udah. Saya Tahu dari dengerin. mana Bapaknya? Begitu ketemu, kayak reuni gitu apalagi, ketemu dengerin aja yang diobrolin apa. Kalau ketemu langsung, anakmu berapa? Nah itu usia 30-an. Oke. 30-an kurang, 30-an lebih dikit. Lebih. Tapi kalau ketemu, mobilmu berapa? Nah itu 40-an. 40-an lebih dikit, 40-an kurang 65. dikit. 60 gitu, kolesterolmu berapa? Gitu. Tensimu berapa? Itu 60 Itu kalau ke sudah atas. lebih tua ya Pak ya? Oke. Wajar, makanya itu Namanya hal-hal- kesehatan. Yang penting tuh sehat Pak sekarang Pak. Makanya di masa seperti ini pandemi itu sehat itu nomor 1. Walaupun ini Bang bertanya gini, apalah artinya uang kalau kita tidak pegang? Itu yang menunjukkan bahwa kesehatan itu nomor 1. Nomor 1, bener. Apalah artinya uang kalau nggak pegang, Nah, ya kan? uang- Tapi sekarang kita orang udah nggak ada istilah pegang uang Pak. Kita apa-apa cukup dengan handphone digital. Bener, Bayar apa dengan handphone. Nah, Bayarnya cukup gini, titit, gini aja. Mohon maaf Bapak Ibu, kamu kok nggak sopan? Kenapa? Masa bayar pakai didit? Nggak maksudnya cukup nunjukin terus ngekik gitu loh Pak. Dipisah. Dipisah.
Iya, gitu maksudnya loh. tit gitu. Kaget saya Pak, ini jorok banget. Kalau Iya. belanja pakai titit saya bisa belanja banyak dong. Bukan gitu. Semua Tit, tit. digital, kita ketinggalan dompet sekarang sudah nggak pusing. Ya makanya, Ketinggalan handphone pusing. nah ini Bapak Ibu pasti ini ya, kamu bangun tidur pertama kali yang kamu cari apa? Handphone Nah sekarang. ini manusia standar, manusia standar itu seperti ini Pak. Bangun tidur yang dicari handphone itu manusia standar. Ini dua orang beda kualitas. Kalau saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Wis. Itu bedanya Bapak Ibu. Saya bangun tidur yang pertama kali saya cari anak. Anak Karena handphone saya dibawa anak. Jauh hari sampai ketemu. sama aja itu Pak berarti Iya Pak. tapi beda. Yang penting kan anak ketemu handphone ketemu gitu. Iya. Makanya hati-hati apalagi sekarang ini pasti dengan keluarga juga jangan salah mendidik anak ya. Hati-hati di era seperti ini mendidik anak itu tangannya berat sekali. Iya. Saya itu pernah 5 tahun salah mendidik anak. Saya didik itu anak tetangga. 5 tahun. Itu bukan salah Bapak, keliru berarti. Nah iya salah, keliru Iya. kan salah. Makanya hati-hati. Beda karena zaman sekarang tuh Pak. Dulu Pak, kita anak tuh mau masuk mana? Mau masuk FK. Ya. Mau masuk mana? Mau masuk Maksudnya kalau FH. ini kan Nah, UNER kan? UNER. Fakultas masuk mana? Masuk FH, Fakultas Iya. Hukum. FK. Iya. Kalau anak sekarang ditanya mau masuk mana? Iya. Mau masuk FYP gitu. Pikirannya Beda. sudah beda. Beda sekarang beda. anak sama Orientasinya berbeda. Makanya harus hati-hati mendidik anak. Jangan sampai anak kita itu seperti Akbar. Enak aja Bapak anak seperti saya. Karena anak itu adalah masa depan kita, makanya banggalah anak yang punya orang tua karyawan atau bekerja di Bank Jatim karena masa depannya pasti luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan buat Bapak Ibu yang luar biasa. Kalau Bapak sendiri optimalisasi penggunaan digital sekarang gimana nih Pak? Saya itu mohon maaf sebenarnya yang merintis belanja pakai handphone sebelum ada smartphone, Ya. sebelum bank-bank mulai itu saya. Saya tuh pertama kali dulu belanja pakai handphone saya yang memulai. Dulu kalau saya belanja sama istri, Iya. padahal dulu belum smartphone. Hah? Belanja udah dikumpulin di depan kasir, saya keluarin handphone gini. Berani berapa? Ah, saya belanja udah pakai handphone. Begitu cocok harganya, nah saya berani bawa belanjaan. Itu namanya Bapak gadein kalau gitu. Loh, tapi kalau belanja zaman dulu ya, ini contoh ya. Ibu-ibu biasanya kalau belanja zaman dulu, bapaknya itu kalau udah belanjanya banyak itu kan deg-degan ya Pak Iya. ya. Tapi enak dulu, karena dulu belanja sebanyak apapun ibu-ibu, kita kan bayarnya di kasir. Iya. Nunggunya di kasir. Saya tuh dulu punya cara, kalau istri saya udah ambil barang banyak belanja gitu, pas giliran kira-kira mau bayar, saya pamit ke toilet. Saya lama-lamain di Terus? toilet. Akhirnya istri saya bayar sendiri di kasir, terpaksa nungguin saya kelamaan, antri belakangnya banyak orang Iya. ya kan. Dulu belanja bisa kita ngeles karena bayarnya di kasir. Kasir. Kalau sekarang zaman teknologi online, belanja nunggunya bukan di kasir bayarnya, Gimana? tapi istri nunggunya di kasur. Saya kan repot, nunggunya di kasur. Saya mau nggak mau kan harus bayar, kalau enggak kan saya nggak bisa ke kasur. Itu makanya apalagi sudah tiba-tiba kita suruh bayar tiap hari belanja online. Istri saya itu dalam seminggu minim Pak 2 paket belanjaan tuh datang ke rumah. Iya. Seminggu minim 2 kali, bayangin Bu. Hampir tiap minggu itu minim 2 kali paket. Kalau belanjanya nggak masalah. Cuma yang saya bikin gregetan itu kalau paketnya dikirim, kurirnya itu mesti minta foto istri saya. Bu, difoto dulu Bu ya. Iya. Ya memang gitu standarnya. Seminggu 2 minim, Iya. bisa 3, bisa 4. Sebulan minim 8. Saya mikir, ini foto istri saya di handphone saya sama di handphone kurir tuh banyak di handphone kurir. Tak pikir-pikir gitu, akhirnya deg-degan ya makanya. Saya bener, begitu kurir datang, Ya. sini mas, coba mas. Terus. Maaf ya, aku lihat handphonenya bener, isinya foto istri saya semua Pak. Ya ampun. Padahal Bapak sendiri nggak pernah moto istri Bapak. Sembarangan, mohon maaf. Ini siapa nih? Ini bukan pamer nih Bapak Ibu, ini istri saya. Oh iya. Jadi foto istri selalu saya pasang, saya jadikan wallpaper. Jadi kalau saya kerja keluar kota, dimanapun saya kerja, dimanapun ada masalah, saya buka handphone, wallpaper, lihat wajah istri. Masalah jadi ringan. Wis. Karena masalah paling berat ya ini. Udah ini.
Mumet aku kalau udah. Pinjem foto istrinya Pak. Oh, Masalah saya berat Pak, pinjem foto istrinya dong. Jadi Pinjem foto istrinya. kalau saya kerja ada masalah gitu buka handphone lihat wajah istri. Enteng ringan, masih berat ini udah. Jadi semangat hidup itu muncul lagi. Jadi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang fotonya dipasang sama bapak-bapak di handphone jangan GR dulu Bu ya. Karena Siapa tahu motivasi masangnya itu kayak saya. Biar masalahnya jadi ringan. jadi ringan ya Pak ya. Karena handphone ini ya, ini mohon maaf nih contoh ya. Handphone ini di tangan laki-laki, di tangan perempuan, itu sama-sama alat komunikasi, tapi beda motivasi penggunaan. Gimana Pak? Contoh ya, kalau handphone di tangan wanita, di tangan istri saya, telepon ke saya, suaminya. Jadi kalau istri telepon ke suami, itu supaya hatinya tenang, dia ingin memastikan pasangannya ada di mana, dalam keadaan bagaimana. Jadi kalau istri telepon, Pak di mana? Ngisi acara Bang Jatim. Istri saya tenang hatinya, karena suaminya dalam keadaan baik-baik saja, sedang bekerja, sehat. Hati istri tenang. Tenang. Tapi kalau handphone di tangan pria, tangan suami, telepon istri, tujuannya sama, supaya hati saya tenang. Tapi motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya. Supaya hati saya tenang. Jadi kalau saya telepon, Ma, di mana Ma? Di rumah Pak lagi masak, tenang, iya kan? Iya. Coba kalau, Ma, di mana? Lagi di TP Pak, ayo pindah mal yuk istri saya di sini. Enggak tenang. Jadi beda, saling Beda. telepon gitu beda ya Pak ya. Beda, makanya kalau ibu-ibu sering telepon ke bapak-bapak, nah itu bapak-bapak harus bangga. Tapi kalau bapak-bapak yang sering telepon ibu-ibu, ibu jangan bangga dulu, harus curiga malah. Ini Apalagi kalau handphone sudah diperiksa-periksa sama istri, nah itu yang bikin deg-degan biasanya Pak. Nah ini saya bilang, manusia standar dia kayak gini Pak Bosrul. Handphonenya dipegang istrinya udah deg-degan. Ini manusia kualitas standar. Kalau saya lihat handphonemu dipegang istrimu, saya santai nggak deg-degan. Kan handphone saya. Eh? Kan handphone saya yang dipegang, dibuka-buka. Sebentar. Tadi pas di ruang tunggu, kenapa istriku telepon kamu? Nggak ada Pak, Ada miss call. nggak ada. Ada miss call di handphonemu yang kamu tinggalkan tadi. Iya, Ada masuk telepon istriku. istri saya sendiri ini. Istri saya sendiri. Lah aku nyimpen istriku di sini. Saya pikir istriku telepon dia Pak. Ngapain istriku telepon? Istriku. Tak pikir apa saya nggak keangkat, saya lihat nggak telepon aku. Diganti istrimu dong. Kan istriku Pak. Lah aku di sini istriku bikin deg-degan. Istrimu. Bapak yang ganti sayangku, cintaku gitu dong Pak. Saya kan nggak suka bohong. Bapak nggak cinta dong berarti. Bukan nggak cinta, kadang-kadang gini loh. Kasih nama apa gitu, ganti gitu. Jadi ini ibu-ibu ya, istri saya itu orangnya apa ya, mungkin saking cemburu, posesif, saking cintanya mungkin ya. Itu dulu awal nikah itu, hampir tiap hari handphone saya itu mesti dicek. Iya. Kontak-kontak itu di telepon kontak, ada kontak baru nggak, namanya siapa gitu, udah dicuriga aja. Padahal saya itu orangnya nggak neko-neko, saya lempeng-lempeng aja. Wah pernah akhirnya. Kan kadang-kadang namanya dibikin aneh-aneh gitu kan. Iya, kalau saya tukang gas, tukang galon Nah gitu. ini manusia kualitas standar. Pernah istri saya waktu itu geledah-geledah Bu. Ada kontak di handphone saya, itu namanya Mak Lampir. Iya. Dia pasti curiga toh, masa orang namanya Mak Lampir ini pasti disamarkan ini. Iya. Penasaran, dia pencet nomornya. Dia kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu kalau saya kasih nama Mak Lampir di handphone. Tapi sejak saat itu dia kapok, nggak pernah geledah-geledah lagi. Kejem berarti Bapak itu masa. Bukan kejem, orang kita sudah benar masih dicurigai, makanya hati-hati. Makanya merawat anak, merawat diri, menjaga itu sama dengan menjaga pekerjaan. Wais, Kadang-kadang pekerjaan itu tanggung jawab kita, seperti kita bertanggung jawab pada keluarga. Kadang-kadang memang bikin stres gitu, tapi itu wajar lah ya. Benar, apalagi dalam dunia pekerjaan gini Pak, namanya stres, itu panik, pusing itu pasti terjadi. Gitu. Iya. Nah, tegang, stres, panik itu Bapak Ibu beda ya. Tegang, stres, panik itu beda. Walaupun mungkin gejalanya efeknya sama, mungkin gelisah, tidak tenang gitu, tapi tingkatannya yang berbeda. Yang paling rendah itu
itu tadi, tegang. Jadi kalau misalnya ini, bapak di rumah dimarahin sama istrinya, Iya. itu yang dirasakan tegang. Perasaannya itu yang dirasakan tegang. Tapi kalau bapak-bapak sebagai karyawan di kantor dimarahin atasan, itu yang dirasakan bukan tegang tapi stres. Karena ada resiko pekerjaan, ada resiko keluarga yang dipertaruhkan. Kalau panik Pak? Kalau panik itu kalau kebetulan istri kita itu ya atasan kita. Wah itu panik. Di rumah dimarahi, di kantor dimarahi juga. Nah, itu panik yang dirasakan. Itu yang harus mulai di... Simpelnya misalnya. Tapi tipsnya gini, tipsnya bisa saya kasih ini triknya untuk menghilangkan rasa tegang, stres dan panik itu akan saya kasih kalau saya diundang Bang Jatim lagi. Butuhnya sekarang kok Pak. Jadi karena waktunya sudah habis. Sampai ulang tahun 62. Sampai udah di kode Pak. Alhamdulillah. Saya dari tadi itu toleh bukan melihat Bapak Ibu, saya nyari yang ngasih kode kok. Jadi mungkin waktunya yang tidak memungkinkan. Kalau memang ini lagi, besok ada acara lagi Pak? Enggak ya? Bapak kebangetan masa, jangan dimasukin cuma aku Pak. nanya. Sebenarnya Bang Jatim tuh kalau mau ngundang saya, katanya gini, ngundang calon itu mahal. Sebenarnya yang bikin mahal itu nunggu ada acara Pak. Kayak gini nih, ulang tahun kita harus nyewa gedung ya kan, bikin momen acara. Itu yang bikin mahal. Sebenarnya kalau ngundang saya nggak usah ada acara juga nggak apa-apa kok Pak. Jadi cuma keluar biaya bayar saya aja, nggak yang lain jatuhnya lebih murah ya? Jatuhnya lebih murah. tapi karena kalau, ada acara ini yang bikin mahal. Jadi lebih mahal. Iya. Tolong diperhatikan, rapat harian mingguan juga bisa Pak. Rapat kerja. Nah. Kalau Bapak rapat kerja ngundang saya, kerja saya jadi rapat Pak. Jadi rapat gitu loh, hampir tiap hari ada kerjaan. Nah, ya. Tapi alhamdulillah sekali lagi, tapi ini untuk Bang Jatim saya umumkan next time Bapak, kalau ada acara untuk Bang Jatim kalau mau ngundang saya cukup bayar 50%. Masa? 50% DP, 50% pelunasan. Lah saya ikut siapa Pak? Bapak kan yang ngajak saya Pak. Pasti kamu saja. Ini kan Mas Akbar ini serba bisa Pak. Pelawak serba bisa. Saya ajak tanggal berapa aja mesti bisa ini Pak. Serba bisa Pak. Jadi mungkin sampai di sini kita menghibur, mudah-mudahan kurang ya. Kalau kurang pengen nambah, kalau pengen nambah ada acara lagi kan diundang lagi gitu kan. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak, jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga malah gosip Bapak. Intinya mari kita bekerja sama untuk kemajuan Bang Jatim ini. Intinya begini, karena Bang Jatim ini Jatimers satset what. Nah ini bahwa kerja cepat, kerja ikhlas, kerja cerdas itu harus kita laksanakan mulai sekarang. Dan kita tidak boleh lagi menjadi individu. Sekarang Jatimers semua kita adalah sebagai tim. Kita harus bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tidak boleh lagi ada aku. Ganti kata-kata aku dengan kita mulai sekarang. Tujuan kita bukan tujuanku. Prestasi adalah prestasi kita, bukan prestasiku. Perjuangan adalah perjuangan kita, bukan hanya perjuanganku. Ganti aku dengan kita mulai sekarang. Ini berarti job kita ya Pak ya? Nah ini job aku. Kalau ini job aku. Bapak-bapak kalau ini job aku Pak. Bukan job kita. Tadi katanya suruh ganti aku dengan kita. Itu untuk Jatimers. Katanya suruh ganti aku dengan kita. Ya khusus untuk Jatimers. Kalau ini kamu jangan mengita-ngitakan aku. Ini job aku, kamu belum aman. Saya sudah aman Pak ya. Pak Busrul udah senyum itu udah lunas Pak. Harusnya saya nggak datang nggak apa-apa kok ini Pak. Udah lunas kok. Bangetan kamu ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah. Kita akan jumpa lagi di ulang tahun yang ke-62. Amin. Masih setahun lagi ya. Memang kelamaan ya. Saya kira ini dievaluasi direksi kalau memang bagus dan bermanfaat, ulang tahun akan dilaksanakan setahun minim 2 kali ya Pak ya. Saya siapkan waktu untuk itu. Sekali lagi kita berjumpa lagi di acara yang lebih bahagia dan saya doakan Jatimers semua sehat walafiat. Amin. Dan sampai jumpa. Jatimers! Sat. What? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.